Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak ada sebuah rahasia kesehatan yang umurnya udah lebih dari 1400 tahun, tapi uniknya, neuroscience modern baru aja benar-benar takjub dan memvalidasi kehebatannya di era sekarang? Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng sebuah praktik medis dari berabad-abad lalu yang ternyata nyambung banget 100% sama penelitian sains paling mutakhir soal otak dan tubuh kita. Coba bayangin deh, ada seorang ibu berusia 82 tahun, dan ingatannya itu benar-benar masih sempurna. Ini bukan sekedar angka acak ya. Ini kisah nyata seorang ibu yang selama 15 tahun terakhir konsisten banget ngejalanin satu rutinitas unik sejak usianya 67 tahun. Hasilnya, di usia 82 tahun ini fungsi penglihatannya, cara bicaranya, bahkan daya ingatnya, wah masih luar biasa tajam. Nggak ada tuh yang namanya tanda-tanda kepikunan. Nah pertanyaan besarnya kan, apa sih rahasianya? Kok bisa rutinitas sederhana bikin otaknya seakan-akan menolak buat menua? Jawabannya ternyata bisa kita temukan lewat kacamata sains modern. Yang kebetulan banget sejalan sama temuan dari Dr. Mark Madsen. Beliau ini seorang profesor neuroscience dari National Institute on Aging di Amerika Serikat loh. Bayangin, Dr. Madsen ini udah ngabisin waktu 30 tahun cuma buat neliti otak kita. Dan ada satu kutipan dari penelitiannya di New England Journal of Medicine, jurnal medis yang super bergengsi, yang mengungkap sebuah fakta luar biasa. Fakta yang bakal ngubah cara kita mikir soal kesehatan. Ternyata, otak kita itu punya kemampuan ajaib buat ngeriset alias ngatur ulang dirinya sendiri. Terus, apa sih tombol pemicu buat meriset otak ini? Nah, kalau di literatur sains modern, prakteknya dikenal dengan nama alternate day fasting, atau puasa selang-seling sehari puasa, sehari makan. Buat yang familiar sama tradisi Islam sejak 1400 tahun lalu, pola ini persis banget sama yang namanya puasa Daud. Yang bikin merinding nih, kita tuh nggak lagi ngomongin tren diet kekinian yang viral aja ya. Ini tuh bener-bener fenomena medis yang diteliti secara intensif di lab neuroscience di seluruh dunia dan diakui sebagai kunci pamungkas buat anti penuaan sekaligus pelindung otak kita. Oke, mari kita jalan-jalan sebentar ke dalam tubuh kita, lihat apa yang terjadi jam demi jam pas kita puasa. Di jam ke-0, tubuh kita masih sibuk pakai glukosa dari sisa makanan tadi. Tapi, masuk ke jam ke-12, cadangan glukosa ini makin nipis dan akhirnya habis. Nah, disinilah keajaiban biologisnya mulai bekerja. Di jam ke-16, organ hati kita mulai memproduksi sebuah molekul ajaib yang namanya keton. Dan puncaknya, di jam ke-18, sebuah proses luar biasa bernama autofagi resmi dimulai di dalam tubuh kita. Buat ngerti seberapa hebatnya molekul keton, di jam ke-16 tadi kita pakai analogi mesin aja ya. Glukosa itu ibarat bensin standar. Ya, emang bisa bikin mesin nyala, tapi sisa pembakarannya itu sering banget ninggalin kotoran atau residu yang bikin peradangan di dalam sel. Di sisi lain, keton ini adalah bahan bakar super bersih dengan tingkat efisiensi yang tinggi banget dan ini diproduksi langsung dari cadangan lemak kita. Keton ini otomatis langsung jadi tameng pelindung saraf. Otak. Jadi pas otak kita ganti bahan bakar pakai keton, peradangan di pembuluh darah itu langsung anjlok dan otak kita otomatis terlindungi dari risiko mengerikan kayak stroke. Keren banget kan? Nah, momen krusial perpindahan bahan bakar inilah yang di dunia medis disebut sebagai metabolic switching. Ini tuh momen biologis di mana tubuh kita yang ternyata pinter banget ini mindahin saklar sumber energinya. Dari yang tadinya pakai glukosa, cetek, langsung pindah pakai keton hasil pembakaran lemak. Ini dia titik awal yang sebenarnya dari proses penyembuhan dan peremajaan tubuh kita dari dalam. Begitu metabolic switching ini terjadi, kita bakal masuk ke fase yang jauh lebih dalam lagi di jam ke-18. Namanya autofagi atau autofagi. Saya itu suka banget sama analogi ini. Coba bayangin, autofagi itu kayak mesin cuci otomatis, tapi letaknya ada di dalam sel tubuh Anda. Jadi waktu sel-sel tubuh mulai ngerasa lapar karena puasa, sel yang sehat nggak cuma diam aja nunggu jatah makan. Mereka bakal muter-muter layaknya mesin cuci yang lagi nyala, ngebersihin racun-racun, dan bahkan beneran memakan sel-sel lain yang udah rusak atau mati. Wah, bener-bener bersih-bersih total dari dalam. Poin yang paling krusial dari proses ini adalah mesin cuci seluler otomatis ini bekerja tanpa henti khusus buat ngebuang tumpukan protein yang rusak di dalam otak kita. Kenapa ini vital banget? Karena protein rusak inilah yang kalau dibiarin numpuk, lama-lama bakal mengeras jadi plak. Nah, plak ini tuh tersangka utama yang bikin penyakit kayak Alzheimer, demensia, sampai penyempitan pembuluh darah. Dengan rutin alternate day fasting, kita tuh secara sadar lagi nekan tombol on di mesin cuci ini buat terus ngerawat otak kita biar tetap awet muda.
Sekarang, siap-siap kaget ya. Kita ngomongin soal sebuah lonjakan drastis, mulai dari angka 50% sampai menembus 400%. Angka dramatis ini bukan asal tebak loh, ini hasil temuan beneran dari para peneliti di Universitas Johns Hopkins. Pertanyaannya kan, ini lonjakan apa sih sampai setinggi itu? Ternyata puasa selang-seling ini memicu lonjakan produksi sebuah zat kimia khusus di otak kita yang dampaknya itu bener-bener monumental banget buat daya ingat. Nama zatnya adalah BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Biar gampang kita ibaratkan BDNF ini sebagai pupuk ajaib buat otak kita. Bayangin, saat kadarnya melonjak gila-gilaan sampai 400% gara-gara puasa, si BDNF ini bakal langsung tancap gas menumbuhkan neuron-neuron baru, memperkuat jembatan koneksi antar sel otak, dan pastinya ngunci daya ingat kita biar tetap tajam. Sumpah, takjubnya sih, nyadar kalau sekedar nahan lapar secara fisik aja, ternyata benar-benar bisa numbuhin struktur sel otak yang baru. Dan pastinya manfaat puasa ini nggak cuma mentok di otak doang. Puasa Daud ini benar-benar kayak kunci master buat anti penuaan semua organ dalam kita secara menyeluruh. Puasa ini ngasih waktu istirahat yang sangat dibutuhin sama lambung dan pankreas kita. Praktik ini juga ampuh buat ngontrol produksi asam lambung, ngasih jeda buat usus dan liver dari kerja keras mencerna makanan non-stop, dan ngebantu ginjal kita buat nyeimbangin kadar air secara efisien. Intinya, kita tuh ngasih cuti peremajaan buat organ vital kita, yang emang pantas banget mereka dapetin. Tapi ingat ya, buat dapetin hasil peremajaan yang maksimal tadi, apa yang Anda makan waktu buka puasa itu penting banget. Pas lagi berbuka, pastiin Anda masukin nutrisi pendukung super kayak kaldu tulang sapi sama kulit ikan. Kenapa harus makanan spesifik ini? Alasannya, selama kita puasa selang-seling, tubuh tuh lagi gencar-gencarnya ngerangsang produksi kolagen alami. Jadi kalau kita makan kaldu tulang sama kulit ikan, kita tuh ngasih bahan baku nutrisi yang sempurna, biar penyerapannya maksimal buat nguatin kulit, sendi, dan struktur tubuh kita secara keseluruhan. Terus, gimana nih cara praktis buat mulainya biar badan kita nggak kaget? Kuncinya ada di konsep tadarruj atau bertahap. Jangan pernah maksain badan langsung puasa ekstrim kalau belum biasa ya. Mulai pelan-pelan aja. Langkah pertama coba deh rutinin puasa di hari Senin aja dulu. Kalau badannya udah mulai enak, masuk ke langkah kedua, puasa Senin dan Kamis. Pas ritmenya udah berasa enteng, baru tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan Hijriah. Nah, kalau tahap itu udah terlewati, baru deh Anda siap secara fisik dan mental buat jalanin puasa Daud atau alternate day fasting secara penuh. Oh iya, ada satu hal menarik nih dari sisi psikologis dan spiritual. Sering banget ada yang nanya sambil ragu. Kalau aku puasa Daud dan jadwalnya pas jatuh hari Kamis aku harus makan, gimana dong? Pahala puasa Kamis rutinku hilang nggak ya? Nah, tenang aja. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ada satu jaminan yang luar biasa melegakan. Kalau Anda sebelumnya udah kebiasa dan rutin puasa Senin-Kamis, terus naik level ke puasa Daud, maka pas hari Kamis itu Anda dapat jatah libur puasa, pahala puasa Kamis Anda tetap dicatat utuh loh. Keren kan? Niat dan kebiasaan baik Anda udah jadi jaminan. Tapi tunggu dulu, terlepas dari semua mukjizat medis yang kita bahas tadi, kita tetap harus realistis dan hati-hati ya. Ada beberapa kondisi yang wajib banget, mutlak, buat konsultasi dulu ke dokter sebelum nyoba pola puasa ini. Pertama, buat teman-teman penderita diabetes yang lagi minum obat penurun gula darah, karena ada resiko gula darahnya drop drastis. Kedua, pasien pasca stroke yang rutin minum obat pengencer darah. Dan ketiga, buat yang punya riwayat asam lambung atau GERD yang udah parah. Pokoknya, keamanan dan kondisi medis tubuh Anda harus selalu jadi prioritas nomor 1. Wah, akhirnya kita sampai di satu renungan yang lumayan mendalam nih. Fakta bahwa konsep sepenting metabolic switching dan autophagy ini udah diajarin secara gamblang sejak 1400 tahun yang lalu. Jauh banget kan sebelum ada mikroskop atau jurnal neuroscience, itu benar-benar jadi bukti nyata adanya harmoni luar biasa antara kebijaksanaan spiritual dan sains modern. Jadi, pertanyaan buat Anda bawa pulang hari ini. Kalau sains aja butuh waktu 1400 tahun cuma buat ngebuktiin kehebatan satu hikmah puasa ini, kira-kira rahasia kesehatan menakjubkan apa lagi ya yang masih nunggu buat diungkap di masa depan? Terima kasih banyak udah nemenin saya di pembahasan kali ini. Semoga wawasannya bermanfaat buat bikin hidup lebih sehat, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita berikutnya.